Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Waktu itu seperti air 2 tahun kemudian, ketika Tanyun mengendarai perahu dan membawa rower. Ketika dia akan tiba di ngarai kematian, dia memikirkan suara Yisin dan Binger. Kedua api itu memberitahu Tanyun bahwa benih api mereka telah disempurnakan. Tanyun cukup senang. Dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao, memasukinya dan meletakkan api Hongmeng yang telah dipromosikan ke tahap awal peringkat ke-26 ke telapak tangan kanannya, dan mengambil api es Hongmeng yang telah memasuki peringkat ke-26 tahap kecil ke telapak tangan kirinya. Sekarang, kekuatan api Hongmeng dapat secara instan mengubah artefak rendah peringkat 9 menjadi abu. Api es Hongmeng dapat melelehkan artefak menengah tingkat 9 menjadi ketiadaan. Setelah itu, Tanyun meninggalkan pagoda Ling Xiao, dan setelah muncul di perahu, dia menyingkirkan pagoda dan di bawah bimbingan Xiao Longse terus berkendara menuju ngarai kematian yang berjarak 100.000 mil jauhnya. Beberapa saat kemudian, suara hormat Xiao Longse terdengar di benak Tanyun. "Tuan kecil, ngarai dewa kematian ada di sini." Tanyun mengangguk. Dia mendongak dan melihat ngarai besar di depannya. Di pintu masuk ngarai ada 2 puncak hijau yang terjun langsung ke awan. Itu cukup mengesankan. Penatua Xiao, di mana 3 jenis api Tianzun tingkat tinggi dengan atribut es, dan 1 jenis benih api dewa tingkat rendah dengan atribut api. Xiao Longse berkata dengan jujur, "Tuan kecil, ada 3 api Tianzun tingkat tinggi dengan atribut es, yaitu Huang Gufengyan, Tianqi Xuan Yihao, dan Xiling Shenyan. Di kedalaman ngarai kematian, ada burung ilahi kuno yaitu burung King Luan. King Luan kuno adalah binatang Raja Suci tingkat 3 10 juta tahun yang lalu. Dia tidak memiliki pagoda. Setelah 10 juta tahun, sekarang seharusnya menjadi binatang Raja Suci tingkat 4. Jika bertemu dengannya, berhati-hatilah." Mendengar itu, Tanyun tercengang sejenak. King Luan kuno adalah eksistensi yang sangat kuat. King Luan kuno adalah eksistensi yang paling kuat di antara 6 klan King Luan. Bahkan jika itu adalah binatang Raja Suci tingkat 4, kemampuannya untuk melompati tantangan bukanlah sesuatu yang bisa aku tandingi. "Tuan, kamu benar," Xiao Longse berkata melalui transmisi suara. Meskipun kekuatan bawahan telah sangat menurun, bawahan masih memiliki kepercayaan diri untuk mengimbanginya. "Tuan kecil, pada saat yang sama, benih api dewa tingkat rendah yaitu King Luan Jieyan juga ada di sana. Bahkan jika King Luan kuno hanya binatang Raja Suci tingkat 4, dia masih penguasa di ngarai dewa kematian. Sejauh yang diketahui bawahan, banyak binatang Raja Suci tingkat 9. Setelah mendengarkan, Tanyun jatuh ke dalam perenungan singkat dan berkata, "Ya, aku tahu. Jangan pergi ke Gunung Suci kuno. Ayo pergi untuk mengumpulkan benih api es. Katakan di mana kedua jenis api Tianzun ini." Xiao Longse berkata dengan jujur, "Api Tianqi Xuanyin di timur jauh ngarai dewa kematian, di Danau Es Tianqi. Di dasar laut Danau Es Tianqi ada tempat yang disebut Jurang Tianqi. Di sana ada naga kuno. Naga kuno ini berkepala 9. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, mereka adalah klan yang suka berteman dan sulit untuk dihadapi." Tanyun mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, kamu dapat melanjutkan." "Baik, tuan kecil," Xiao Longse menjelaskan. "Roh ungu Shenyan di hutan dewa kematian jauh di dalam ngarai dewa kematian. Ada banyak roh jahat ungu di hutan kematian. Roh-roh jahat ini dilahirkan dengan kemampuan untuk memenjarakan kekuatan ilahi orang. Begitu para dewa masuk, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan ilahi di tubuh mereka, dan mereka juga akan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Roh-roh jahat ungu akan menyerang dalam kelompok yang ganas. Biasanya, tidak ada klan yang berani masuk tanpa izin ke hutan kematian, karena sulit bagi mereka untuk keluar hidup-hidup, sehingga disebut hutan kematian." Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening.
Penatua Xiao, bukankah Rojat Ungu adalah klan yang hanya ada di alam semesta terakhir? Ya Tuan kecil, Xiaolongse menjawab. Transmisi suara Tanyun berkata, ingatanku di alam semesta terakhir telah menghilang. Aku hanya melihatnya di catatan klasik. Tubuh Rojat Ungu itu cukup kuat dan cakarnya seperti senjata. Tetapi aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Penatua Xiao, apakah kamu tahu? Bawahan tahu dengan jelas. Xiaolongse berkata dengan jujur. Rojat Ungu di Ranah Raja Suci memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan artefak tinggi peringkat ke-7 dan tubuh Rojat Ungu sebanding dengan artefak atas peringkat ke-8. Mereka memiliki perlindungan ilahi dan kekuatan serangannya dapat dibayangkan. Selain itu, mereka sangat cepat, jadi bisa dikatakan mereka datang dan pergi tanpa jejak. Tanyun tampak ngeri. Ya Tuan kecil, itu benar sekali. Xiaolongse tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan kecil, seberapa jauh kamu telah mengolah tubuh tirani Hongmeng? Transmisi suara Tanyun berkata, telah memasuki tahap kecil tingkat ke-23. Aku dapat menghancurkan artefak rendah tingkat 7 dengan tangan kosong. Jika aku memadatkan baju besi kematian, aku dapat menghancurkan artefak rendah tingkat ke-8. Meskipun aku memiliki api Hongmeng dan api es Hongmeng, aku mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya di hadapan mereka. Xiaolongse mengangguk setuju. Tuan kecil, kemana kamu akan pergi duluan? Mata Tanyun berkedip, dan dia bersuara. Aku memiliki banyak musuh di jurang menelan. Begitu aku diburu, selama aku memimpin musuh ke dalam hutan kematian, baik aku maupun musuh tidak akan dapat mengerahkan kekuatan ilahi. Jadi aku bisa menghabisi mereka semua. Aku memutuskan untuk pergi ke Danau Es Tianqi untuk menemukan Tianqi Xuanyian, lalu pergi ke Gunung Suci Kuno, dan akhirnya pergi ke hutan kematian. Setelah transmisi suara, Tanyun memberitahu Xuan Yuanro tentang rencana selanjutnya dan lokasi 4 jenis api di ngarai Dewa Kematian. Setelah Xuan Yuanro mendengarkannya, ekspresinya sangat serius. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ngarai kematian benar-benar sesuai dengan reputasinya dan menemukan benih api di dalamnya adalah situasi yang berbahaya. Xuan Yuanro memandang Tanyun dengan penuh kasih sayang, lalu berkata dengan suara tegas, selama kamu mendapatkan 4 jenis api ini, setelah ditelan oleh api Hongmeng dan api es Hongmeng, kamu akan dapat maju pesat. Ini adalah kesempatan langka, tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Aku akan menemanimu sampai akhir sampai kamu mendapatkan 4 jenis api. Tanyun tersenyum sedikit, dan dengan lembut memeluk Xuan Yuanro di tangannya. Matanya tampak tegas, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, dia akan melindungi Xuan Yuanro. Setelah Xuan Yuanro berpelukan dengan Tanyun untuk beberapa saat, dia berdiri berjinjit, mencium wajah Tanyun ringan dengan bibir merahnya, dan berkata dengan lembut, baiklah, ayo pergi. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Tanyun mengendarai perahu ke jurang kematian, dan tiba-tiba, satu demi satu suara binatang terdengar di kehampaan, dan tiba-tiba di ngarai, kepala binatang suci besar berbentuk aneh menatap. Ketika mereka menemukan bahwa perahu telah masuk, mereka melompat ke langit dan mencoba mengejar. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat untuk mengejar. Waktu berlalu, Tanyun mengendarai perahu dan membawa Xuan Yuanro. Dia telah berpergian di ngarai kematian selama setengah tahun dan akhirnya mencapai area terdalam. Dalam kehampaan yang bergejolak, Tanyun mengendarai perahu untuk mengapung di atas danau yang luas. Melihat ke bawah, danau yang luas itu hijau dan dalam, seperti Tianqi yang besar. Tanyun menyingkirkan perahu, dia dan Xuan Yuanro saling memandang, mengambil napas dalam-dalam, dan mereka berdua berubah menjadi 2 pita dan menukik ke bawah, membawa 2 bunga air ke Danau Es Tianqi. Apakah dingin? Tanyun berkata kepada Xuan Yuanro. Tidak masalah. Xuan Yuanro tersenyum dan berkata dengan transmisi suara, di mana ada kamu pasti akan hangat. Rower, mulutmu semakin manis. Senyum bahagia muncul di wajah tampan Tanyun, dan dia berkata, ayo selami danau dasar ini, dan pergilah ke jurang Tianqi. Ya, Xuan Yuanro menganggukkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan Tanyun. Mereka berdua menjalin jari-jari mereka dan menyelam ke dasar danau. Tanyun butuh 3 hari untuk mencapai dasar danau.
Tuan kecil, ini dia. Di bawah adalah jurang Tianqi. Pada saat ini transmisi suara Xiaolongse terdengar di benak Tanyun. Tanyun memegang Xuan Yuanru dan melihat ke bawah hanya untuk melihat celah besar dengan lebar sekitar 100.000 kaki dan panjang 1 juta kaki di dasar danau. Tuan kecil, ini adalah pintu masuk ke jurang Tianqi. Ada alam rahasia di dalamnya. Semakin dalam kamu pergi, semakin luas areanya. Ini adalah sarang klan naga berkepala 9. Setelah kamu masuk, kamu harus lebih berhati-hati. Suara peringatan Xiaolongse datang dari benak Tanyun. Ya, aku mengerti. Setelah transmisi suara Tanyun, dia dan Xuan Yuanru melihat ke bawah ke jurang Tianqi yang tak berdasar dan tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Tanyun, jurang Tianqi cukup rahasia. Jika bukan karena bimbingan penatua Xiao, kita tidak akan dapat menemukannya di sini. Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara. Aku tidak berpikir siapapun akan menemukannya di sini. Bahkan jika mereka menemukan tempat ini, mereka akan merasa takut hanya dengan melihat jurang Tianqi, dan mereka mungkin tidak berani masuk. Tanyun berkata, masuk akal, tetapi untuk berjaga-jaga kita masih harus berhati-hati. Setelah itu, Tanyun memimpin Xuan Yuanru dengan hati-hati menyelinap ke jurang. Dalam proses penyusupan, Tanyun menemukan bahwa seperti yang dikatakan Xiaolongse, semakin jauh ke bawah area, semakin luas areanya. Sesaat telah berlalu, hingga 3 jam kemudian, Tanyun memimpin Xuan Yuanru ke dasar jurang Tianqi. Melihat sekeliling, ada gang-gang besar yang terlihat, dan tanaman air setinggi ribuan kaki, seperti pohon kuno yang menjulang tinggi. Selain itu, ada perbukitan tak berujung di dasar jurang Tianqi yang cukup menakutkan. Penatua Xiao, di mana api Tianqi Xuanyin? Tanyun bertanya. Tuan kecil, jika kamu terbang jauh ke timur 900.000 mil, kamu akan tiba di Gua Es, dan api Tianqi Xuanyin ada di Gua Es. Mendengar ini, Tanyun dan Xuan Yuanru melambat dan melaju melalui jurang gelap dengan hati-hati menuju ke timur. Dalam 900.000 mil, Tanyun dan Xuan Yuanru melakukan perjalanan selama setengah hari sebelum tiba. Tanyun dan Xuan Yuanru bersembunyi di tanaman air seperti hutan, menjulurkan kepala mereka untuk melihat. Mereka melihat sebuah persegi besar yang dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi di depan mereka. Di tengah alun-alun, sebuah gua es dengan ketinggian 1 juta kaki sangat menarik perhatian. Di belakang alun-alun dan di atas puncak di sisi kiri dan kanan, ada lubang besar berdiameter puluhan ribu kaki. Tampaknya ada semacam keberadaan menakutkan yang terbengkalai di gua raksasa. Tuan kecil, gua raksasa di gunung adalah gua naga berkepala 9. Xiaolongse di pagoda Ling Xiao berkata dengan ekspresi serius. Pelayan tua ini menyarankan agar kamu menyelinap ke gua es dan mencuri Tianqi Xuanyin. Ya, setelah transmisi suara Tanyun, dia melihat ke samping ke arah Xuan Yuanru dan berkata, apakah kamu tinggal di sini dan menungguku atau pergi bersamaku? Aku ingin bersamamu. Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, jika kamu mengalami masalah, aku akan membantumu. Baiklah, kalau begitu mari kita menyelinap menggunakan teknik tembus pandang. Setelah transmisi suara Tanyun, dia dan Xuan Yuanru melakukan teknik tembus pandang dan menahan napas, perlahan melangkah keluar dari tanaman air dan masuk. Tanyun dan Xuan Yuanru berjalan sangat lambat, karena keduanya tahu bahwa jika kecepatannya ditingkatkan, itu akan mendorong aliran air di sekitarnya, yang mungkin mengungkapkan keberadaan mereka. Tanyun, yang sedang berjalan di dasar air, perlahan-lahan mengangkat kaki kiri, dan perlahan-lahan menurunkannya. Dengan cara ini, keduanya menyelinap di alun-alun besar dan berjalan selama 1 jam sebelum mereka tiba di Gua Es. Tiba-tiba, tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah, dan jarinya mencuat menuju ke sisi kiri pintu masuk Gua Es. Tanyun melihat ke samping, pemandangan di depannya membuat Tanyun cukup kaget. Dari garis pandangnya, dia melihat naga panjang 100.000 kaki, berkepala 8 berbaring di luar gua es, tidur nyenyak, dan itu adalah binatang Raja Suci tingkat 8. Penatua Xiao, bukankah kamu mengatakan bahwa ada naga berkepala 9 di jurang Tianqi? Mengapa naga ini hanya memiliki 8 kepala? Tanya Tanyun. Tuan kecil,
Kamu tidak tahu sesuatu. Xiao Longse menjelaskan melalui transmisi suara. Satu kepala adalah satu kehidupan. Dan naga banjir berkepala 8 ini berarti telah mati sekali. Jadi satu kepala hilang. Ternyata seperti itu. Transmisi suara Tanyun bertanya, apakah hanya perlu memotong semua 9 kepala dan mereka akan mati? Bukan seperti itu, Xiao Longse berkata melalui transmisi suara. Pastikan untuk memotong semua 9 kepala, maka akan dianggap mati sekali. Setelah kematian, naga berkepala 9 akan langsung dibangkitkan dan menjadi naga berkepala 8. Jika semua 8 kepala dipotong, itu akan menjadi naga berkepala 7 setelah kebangkitan. Mendengar ini, Tanyun cukup terkejut. Bakat semacam ini terlalu ajaib dan menentang langit. Ada juga Tuan Kecil, naga berkepala 9 yang sangat sensitif. Bahkan jika kamu menggunakan teknik tembus pandang, selama ia ingin melihat, ia dapat melihatmu. Dan bahkan jika kamu menahan napas, ia masih dapat menemukanmu. Alasan mengapa naga berkepala 8 ini tidak menemukanmu adalah karena ia tidak melepaskan persepsinya. Dalam pandangannya, mungkin tidak pernah diharapkan bahwa seseorang berani menyelinap ke jurang Tianqi. Setelah mendengarkan, Tanyun mengatakan bahwa dia mengerti. Dia dan Xuan Yuanro merayap melewati naga berkepala 8 yang sedang mengantuk dan melangkah ke gua es setinggi 1 juta kaki. Saat Tanyun dan Xuan Yuanro masuk, Tanyun melihat pemandangan di depannya yang membuatnya sangat bersemangat. Oke guys, cukup sampai sini dulu. Nah, yang membuat Tanyun bersemangat tuh apa ya? Kemungkinan besar itu benih api Tianzun tingkat tinggi beratribut es ya teman-teman. Mungkin ya, kita kan masih menebak-nebak. Dan oke, sebelum video berakhir, mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Oke.